Ya saya kira begitu konsep Departemen Agama yang sebetulnya kan departemen itu hanya mengurus administrasi dari orang yang beragama itu. Bukan mengurus keyakinannya, itu nggak ada urusan dengan negara keyakinan orang kan. Jadi haruslah mulai dengan satu posisi akademis. Jadi Menteri Agama, saya kira juga Menteri Agama yang baru orang yang terlatih di dalam dunia intelektual, punya komunitas yang mendukung pikiran-pikiran terbuka itu. Karena itu dasar itu yang mesti dilihat oleh publik bahwa oh Menteri Agama ingin untuk mengakrabkan kehidupan bernegara dengan argumentasi-argumentasi sosiologis itu. Jadi sebetulnya itu porsi pertama dari Menteri Agama untuk menghadapi bangsa yang divided ini. Nah, dalam upaya itu harus ada konsep utama yang diajukan yaitu kesetaraan warga negara tuh, kebebasan orang untuk mengucapkan pikirannya dalam soal keyakinannya tanpa harus dilabeli intoleran. Kan soal intoleran ini bukan urusan negara sebetulnya. Ini urusan keakraban bermasyarakat. Jadi toleransi itu timbul kalau negara bisa kasih suasana. Nah suasana itu yang nggak dihasilkan oleh negara, maka terjadilah intoleran. Lalu negara menganggap yang intoleran pasti teroris, yang teroris pasti musuh negara. Kan itu lompatan-lompatan logika yang sebetulnya memalsukan kesejarahan kita. Kesejarahan kita baik-baik aja tuh, nggak ada istilah toleran, intoleran, minoritas, mayoritas. Baru sekarang soal-soal itu jadi seolah-olah kalau nggak mengucapkan itu bukan politisi itu. Kalau nggak mengucapkan itu bukan menteri. Jadi bahasa kita itu dipakai sebetulnya untuk mengumpankan isu lalu nanti dikendalikan itu. Ini sebetulnya kerjaan pemerintah yang lagi panik dengan kehidupan ekonomi, lalu mulai cari cara untuk menstabilkan masyarakat melalui isu-isu yang panas, isu-isu yang sensitif itu. Nanti begitu ada orang yang bikin tafsir sedikit nyeleneh atau satire atau mempertanyakan statement menteri, lalu tiba-tiba ada ITE, undang-undang ITE laporin. Jadi bagaimana mungkin kita mau hidup di dalam kehidupan demokrasi kalau orang itu siap-siap untuk mengintip Twitter orang lain, siap-siap untuk mengintip WA orang lain, lalu tiba-tiba udah pergi ke polisi melaporkan. Ngapain itu hidup semacam itu? Kan itu bukan hidup yang dimaksudkan oleh para founding person kita, oleh para pendiri bangsa. Iya betul, saya kenal Banser, teman-teman di PMII itu, NU-nya, saya banyak berteman. Bahkan di awal reformasi saya memberi kuliah rutin di Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang berafiliasi dengan NU. Demikian juga tokoh-tokoh Ansor itu. Jadi sebetulnya saya mengenal logik di dalam NU itu, dan kita tahu bahwa NU dirancang untuk menghasilkan kimia bersama, yaitu kimia keadilan, kimia keakraban. Karena itu saya berteman dekat dengan Gus Dur tuh. Jadi saya ingin lihat situasi itu, situasi sebelum kita diumpankan ke dalam pertandingan politik hidup mati Pilpres kemarin. Ini kan semua bawaan dari Pilpres kemarin kan. Padahal dua tokoh yang dielulukan dan diinginkan menjadi pemimpin alternatif oleh mahasiswa, emak-emak, buruh segala macam, Prabowo Sandi kan udah ada di kabinet. Jadi mestinya kan nggak ada lagi soal-soal semacam itu. Nah, sebetulnya karena beliau berdua, Prabowo dan Sandi, ada di kabinet, maka sempurnalah kabinet itu menghidupkan kesepakatan untuk menjaga NKRI. Kan mestinya begitu kan. Lalu apalagi yang diperlukan? Mengulik-ngulik Twitter orang, mengulik-ngulik ke WA atau akun orang, itu kan nggak diperlukan lagi. Karena itu kemudian orang berpikir, oke, kalian semua udah masuk kabinet, maka mari kita lakukan pertandingan politik melalui argumentasi dengan cara beroposisi pakai akal, kan itu kan. Jadi sebetulnya sudah selesai pertandingan politik, bahkan winners takes all itu, semuanya masuk istana. Maka biarkan bagian oposisi itu bekerja dengan kemampuan dia sendiri itu. Habib Rizik beroposisi, jelas beroposisi, hormati aja, harus dihormati posisi oposisinya tuh. Dia boleh nggak ditangkap? Boleh, tunjukkan kriminalnya, selesai. Jadi jangan dikaitkan dengan posisi dia sebagai oposisi. Demikian juga Gatot Nurmantio tuh, mulai
Kemarin ada petasan dilempar ke situ dan orang mulai berpikir ini ada orang iseng atau memang ada upaya untuk memancing lagi kan. Jadi kita menginginkan sebetulnya keadaan ini ditumbuhkan justru di akhir tahun, ada perenungan akhir tahun supaya masuk di 2021 orang merasa oke, ini ada suasana baru lah tuh paling enggak. Jangan sampai masuk 2021 dengan wajah kekerasan itu, dengan headline di mana-mana terorisme, radikal, intoleran. Kan itu mestinya hilang dari headline media massa di 2021. Iya, Habib Rizik itu dokter loh. Dia di train di dalam metodologi. Dia punya kapasitas untuk menghasilkan narasi yang akademis itu. Ajak aja ngobrol kan. Kalau dianggap Habib Rizik nggak bisa diajak ngobrol, ya itu kalau dia lagi pegang mic dengan sendirinya dia, maka apa namanya, karakter anak Betawi itu anak Tanah Abang itu kan, itu hal yang simple aja, itu cuma soal parole itu kalau dalam ilmu bahasa itu langgam bicara orang aja tuh. Tapi saya percaya dia nggak akan mengobrak-abrik Indonesia. Bagaimana caranya mengobrak-abrik Indonesia itu? Mau melawan siapa itu? Jadi sebetulnya keadaan kita hari ini menjadi absurd karena orang ingin menangkap orang ingin memenjarakan orang itu, rezim maksudnya. Jadi di kepala rezim itu harus ada yang dipenjarakan tuh. Demi apa? Nah, itu soalnya mesti saya terangkan bahwa di dalam sejarah politik dunia begitu ada krisis ekonomi yang tidak bisa diselesaikan sehingga memulai tuntutan public opinion untuk minta justice, maka negara pasti akan mengendalikan dengan cara kekerasan. Nah, cara yang paling mudah adalah sebarkan isu bahwa ada yang ingin mengganggu stabilitas. Jadi itu udah jadi rumus dasar dalam politik regimentasi, yaitu yang biasa disebut politics of exclusion gitu. Jadi disingkirkan dari medan politik supaya rakyat merasa bahwa negara hadir karena sedang memusuhi seseorang itu atau satu kelompok itu. Itu sebetulnya untuk mengendalikan opini aja. Padahal basis dari ketidakberesan hari ini adalah soal injustice. Mengapa Habib Rizik tetap bicara lantang? Ya karena masih ada korupsi. Mengapa Gatot Nurmantio masih bicara lantang? Karena ada ketidakadilan. Itu sinyalnya. Kapan mereka harus berhenti bicara? Gampang, kalau ada partai oposisi yang mengucapkan itu. Kan itu pilihannya aja kan. Atau ada akademisi yang lantang untuk memberi kritik pada pemerintah tuh. Nah, sialnya sekarang akademisi juga diem aja di kampus kan. Maka beberapa akademisi yang kebetulan adalah public figure dianggap juga sebagai oposisi. Rizal Ramli adalah public figure, tapi dianggap di oposisi padahal dia akademisi. Said Didu dianggap oposisi karena dia public figure. Padahal Said Didu adalah doktor yang mampu untuk menerangkan keadaan ekonomi. Jadi begitulah saya anggap norak betul ya cara rezim mengamati politik. Jadi gerak-gerik politik itu selalu dimaksudkan untuk menjebak seseorang demi memenjarakannya. Kan ini buruk sekali sebagai pelajaran berbangsa kita.